Selamat datang lagi di Sotoy Film Podcast. Perkenalkan saya Arnold dan gua Andre. Gokil. Kita balik lagi. Udah tahu kan, tadi kan kita sebutin nama karakternya. Ini adalah kita akan mereview sebuah film Hey Arnold. Hey Arnold, kaget loh gue. Nickelodeon. Iya. Aduh, ya kita akan membahas atau mereview sebuah film yang lagi tayang ya, Bare. Iya. Lagi tayang di bioskop, film Indonesia yang judulnya adalah Teka-teki Tika. Karena yang main lu tau gak tebak-tebakan yang kata tadi. Film ke-6 Ernest Prakasa. Film ke-6 Ernest, si spesialis film akhir tahun kan. Yoi. Ernest Prakasa akhirnya dia membuat sebuah film yang keluar dari zona nyamannya dia selama ini. Betul. Yang selama ini kan ya keluarga sedih. Walaupun garis merah benang merah keluarganya tetap ada keluarganya, cuman ini keluar dari komedinya itu loh. Betul sekali. Ya. Memang secara porsi juga komedinya kurang ya. Maksudnya nggak sebanyak ya film-film dia sebelumnya gitu. Nah di film Teka-teki Tika ini tuh diperankan sih banyak banget lah pemain-pemainnya di sini yang juga bisa dibilang pemain-pemain yang jempolan lah ya. Iya betul. Kelas atas lah ini pemain-pemain. Ada Sheila Dara, ada Dion Wiyoko, Morgan Oy, Eriska Rain, ada Ferry Salim, Jenny Chang, terus ada Ayu Laksmi, pendatang baru Tan Sri Kemala. Itu keren tuh. Dan Boris Bokir. Jangan dilupakan Boris Bokir. Jadi film ini tuh sinopsisnya adalah ada sebuah keluarga kontraktor terkenal. Iya. Iya kan, yang dimana Pak Budiman. Oh, Pak Budiman yang diperankan oleh Ferry Salim. Iya, yang diperankan oleh Ferry Salim. Terus juga ada kedua anaknya nih, si Arnold dan si Andre tadi yang diperankan oleh Dion Wiyoko dan juga Morgan. Terus ada siapa? Jenny Chang sebagai istrinya lah ya. Terus ada Eriska sebagai menantu istrinya Arnold, Laura namanya. Sama siapa tadi? Tan Sri Kemala sebagai Jane. Jadi mereka tuh lagi kumpul gitu, ada acara anniversary pernikahan orang tua mereka ya, si Ferry Salim ini. Terus di kumpul-kumpul itu kan dia diceritain tentang ada project baru rumah bupati ya kan. Yeah. Terus di tengah perkumpulan itu lagi makan ya kalau nggak salah. Iya, di tengah. Datanglah seorang tamu tak diundang. Iya betul. Yang bernama Tika. Yang datang mengaku sebagai anak dari Bapak Budiman. Kan agak aneh kan nih di keluarga Chinese, kenapa ada tiba-tiba anaknya tidak ada Chinese sama sekali. Mungkin kalau teman kita Almond yang ngaku anaknya kan masih belum ya. Jadi nama Tika gitu, maksudnya beda. Nah akhirnya film ini bercerita ya ke situ tentang menebak ini sebenarnya siapa sih nih cewek ini, beneran anaknya atau bukan, kayak kita gitu. Diajak nyusun teka-teki itu selama nonton. Ya kayak gitulah kira-kira kurang lebih si sinopsis ceritanya. Nah kalau apa yang misalnya beberapa hal-hal yang lu suka lah atau lu ingat atau gimana? Banyak yang gue inget. Emang dari awal sih yang kata lu tadi sebelum kita ngetek, setupnya kurang panjang ya. Cuman kalau dari penceritaan karakter si Tikanya pun bagus karena dia sebagai anak yang ngaku-ngaku jadi anak kandung dan tengilnya kena kan ya. Jadi bikin risih keluarga yang lagi ngumpul. Terus penggambarannya tuh ini tuh karena gue seneng film-film kayak gini kan ya, yang misteri gitu, pengen tahu apa sih biasanya who is done. Iya, who is done ya siapa yang. Nah, ketika beberapa kali Tika ini kan kalau kita gitu mikirnya ya udah kalau orang asing suruh keluar rumah aja, tapi selalu gagal dikeluarkan karena dia selalu ngebocorin rahasia dikit, bocorin satu dikit gak jadi gitu. Itu gue suka sih dari situnya. Ya sih. Emang kalau dibilang ini memang agak ini ya, ini orang kenapa nggak diusir aja langsung sih ya? Kalau gitu kan mikirnya gitu. Dan kalau yang ngomongin rahasia kan juga bisa dibilang bohong kali atau gimana bisa. Kan? Nah tapi kan yang bikin kenapa walaupun mungkin yang dia bocorkan itu adalah kebohongan, tapi yang bikin lumayan percaya kan si Jenny Chang, si istrinya Pak Budiman ini. Karena ada track record pernah selingkuh. Waduh, itu sih keren emang. Iya sih. Jadi si Ernest tuh ya emang
karena dia detail ya, menitik beratkan keluarga. Jadi bener-bener kayak gitu tuh. Kok nanti kalau kita nimbul pertanyaan, kenapa nggak diusir? Dijawab gini. Itunya tuh udah dipersiapkan dengan baik ya itu iya, di film itu. Betul. Terus apa lagi yang menurut lo ini? Banyak yang ketika dia tiba-tiba selamat ya Kak Laura, ngasih kado. Lah tahu ini laki-laki, itu aja kan udah kaget banget tuh. Dan itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab nanti di akhir film, akhirnya dijawab lah semuanya. Meskipun kan sebenarnya kalau kita ngomongin film ini kan banyak juga maksudnya bukan kekurangan ya, kayak skeptis lah dari banyak orang. Apalagi setelah film ini tayang ya kan, udah tayang berapa hari, dan banyak juga reviewer yang bilang wah ini kayaknya agak kurang segala macam kan secara ceritanya. Karena kan memang ya terjadi Ernest berusaha untuk keluar dari zonanya dia. Jadi eksperimen Ernest yang agak ngenes. Iya kan ya. Jadi gitu. Karena Ernest pun bilang di beberapa video dia mempromosikan film ini, dia bilang nunggu film ini rilis tuh sama deg-degannya kayak dia nunggu ngenes keluar. Karena ini emang beneran pertama kali nih gitu. Bikin genre kayak gini kan. Dan kalau berhasil dia pasti bakal melanjutkan, karena kan di akhir-akhir cerita kita dikasih tahu bahwa ini sih bakal panjang. Iya kan ya? Kayaknya memang dipersiapkan untuk panjang. Meskipun kita nggak tahu ke depannya kan dengan hasilnya ya. Iya betul. Emang udah disiapin untuk panjang. Kalau gue sih ya buat film ini sih menurut gue masih agak gimana ya? Ya nggak sampai yang kayak apaan nih film sampah, nggak kayak gitu sih. Cuman gitu. Memang agak kurang aja gitu. Pertama ya tadi yang di awal setupnya masih gua agak kaget aja, tiba-tiba tanpa tadi ngaling-ngaling muncul aja dia. Kita belum dikasih persiapan backgroundnya gimana, sejarah macam nih keluarganya belum terlalu kuat. Tiba-tiba langsung sedangkan iniannya si Ernest tuh promosiannya bilangnya kan dia ini tuh pesannya pengen menyerang koruptor kan. Belum terlalu dibentuk bahwa ini tuh keluarga kontraktor yang korup. Belum. Walaupun ya ada ngobrol sama politisi tapi harus langsung korup kan belum tentu gitu. Sama ini sih ya lebih ke sebenarnya bukan korupnya sih yang dititik beratkan kalau di awal film ya. Yang ini yang si Morgan ngasih entertain. Itu kan jatuhnya berarti kolusi. Betul. Yang penyogokan, suapnya kayak gitu-gitu memang yang ditunjukin ya. Nah, kalau gue yang selain tadi ya setupnya yang masih kurang ngena lah ya di gue, sama film ini karena mungkin durasinya yang pendek. Betul. Kesannya beneran buru-buru banget gitu. Kayak akhirnya ini mungkin langsung spoiler aja, mungkin ketika si Ferry Salim memutuskan untuk menceritakan semuanya kayak cepat aja gitu. Betul. Kok dia tuh rahasia yang udah disimpan selama 20 tahun bisa secepat itu aja dikeluarin semuanya gitu kan. Betul. Dan dia yang di akhir mau menuju akhir dia, gue nggak ngerti kenapa dia akhirnya pengen mutusin untuk bunuh diri gitu tuh. Motivasinya untuk bunuh diri masih menurut gue ya masih kurang kuat gitu. Kayak yang emang segitu tertekannya hidup. Karena kan dia selama 20 tahun biasa-biasa aja hidupnya. Kayak nggak ada beban atau apa gitu yang dibawa. Meskipun dikasih tahu sama Dian Wiyoko yang kata cerita ke si Morgan, ya masih kecil tuh. Dia sempat pulang tapi kan akhirnya cuman orang dia bilang berapa minggu doang udah gak ada apa-apa. Tiba-tiba itu lagi. Makanya kayak ya terlalu buru-buru aja kalau gue sih walaupun di film ini kita disajikan dengan penampilan mengejutkan dari Tan Sri Kemala ya. Mungkin kalau yang kita bisa ngelihat positifnya ya, itu kehadiran dia lumayan mencuri lah ya, si Jen. Jadi kalau sekarang kita mulai bilang suka dan gak suka, sukanya sih ke Jen ya kayaknya. Karakter Jen cukup layak kita sukai gitu karena celetukannya lucu. Terus yang dialog berdua sama si Morgannya pun asik. Yang sambil minum itu lucu. Sio anjing kan? Enggak, kamu tuh anjing. Kok maksudnya kamu? Sio kamu. Bisa nggak sionya anjing? Sio anjing. Bisa nggak ditekan? Sio anjing. Bagus itu. Itu bagus. Dan sebenarnya perantikannya pun bagus. Ceritanya aja ini ya terlalu
Gini, mungkin ini tujuannya adalah mempersiapkan, iya, karena mempersiapkan untuk film-film selanjutnya kayak yang udahlah dikasih Teaser. teaser, iya jatuhnya kayak 80 menit ini tuh teaser tau untuk hal besar gitu. Masa kita dikasih nonton teaser panjang gitu. Iya kan? Dikasih teaser doang ini kayaknya. Gue sih sepakat sih kalau ini dibilang teaser kalau kita ngeliat endingnya ya. Iya. Ini kayaknya teaser Terus, doang sih. menurut lo yang lu sukai lagi apa? Karena yang tidak kita sukai lumayan banyak dari tadi gitu. Yang gua suka ya, gak ada lagi sih. Gue beneran suka sama Jen. Kalau nggak sukanya tuh ya masih banyak kayak, gua nggak bingung juga nih ngomongnya. Kayak ya tadi, kenapa kalau mau dibuka teka-teki kenapa harus dikasih tahu gitu? Iya, Semua jadi nggak teka-teki lagi. Biarkan semuanya tetap menjadi teka-teki. Iya, gue sih kalau menurut gue sih gue tetap berpendapat lebih baik nggak usah dibikin soal-soal teka-teki lah, bikin agent aja kalau emang mau keluar. Ya udah dibikin kayak film agent gitu. Iya. Yang dikasih tahu aja dia itu agent. Jadi film itu ceritain tentang gimana triknya dia supaya bisa mendapatkan informasi dan ngejatuhin kebohongannya sih. Gue lebih prefer kayak mendingan cerita dibikin gitu deh. Kalau akhirnya teka-tekinya dikasih jawaban juga. Iya, betul. Dan lu ngerasa terlalu dinasehatin tentang tidak baiknya korupsi gak sih? Iya. Ngerasa gak sih? Iya, yang kata pas si bapaknya di supirnya. Iya. Wah, apa tahu gak sih korupsi itu bisa menyebabkan ini? Dia kayak didikte gue. Sayangnya sisi ketika melawan koruptornya malah disampaikan oleh seorang driver gitu. Iya. Kok bukan sama pemeran utama? Iya gak sih? Iya loh itu. Di situ tuh yang Iya. gitu. Dan pesannya juga terlalu into banget. Kayak beneran kayak didikte aja gitu kita dikasih tahu. Ya kalau yang gue suka itu si apa? Tan Sri itu emang penyelamat menurut gue dia di film ini. Betul. Bisa dikatakan penyelamat. Meskipun ya nggak terlalu buruk banget sih. Cuman ya udahlah. Mengingat ini adalah sebuah film Ernest yang mencoba untuk keluar dari zona nyamannya sih. Betul. Menurut gue masih agak wajar. Makanya banyak pemakluman yang bisa kita kasih sih. Iya. Apalagi kan dia adalah ini kan Soekarnonya stand up kan. Iya. Masa kita berani dong kan kita tidak berani nih. Kita berdua kan dari skena itu. Ya sudah berarti. Ya kalau skor langsung lah ya. Dari lu berapa Bar? Udah berat nih. Gua masih baik lah, gua 7/10 sih. Ya gue 6,8 kali lah. Iya, Iya sih. Gak ngasih 7 kayak masih agak gimana gitu. Cuman ngasih 6,5 ya Pak. Ya balik lagi Pak Karnonya di stand up Indo. Iya. Oke. Ya segitu aja kali. Ya kalau masih mau penasaran terus emang segitunya. Oh iya ada Dian Sastro jangan lupa di sini. Iya. Nonton, ada Dian Sastronya. Betul. Cukup jadi pemanis ya di sini ya. Iya, siapakah dia? Nanti Ya, tonton aja langsung. Ya itulah review tentang Ketika dari kita. Terima kasih yang udah nonton atau udah dengerin di Spotify. Terima kasih untuk 10 pendengar setia kita. Tidak lupa-lupanya. Kalau nanti ada fitur komen, jangan lupa komen. Iya. Oke gitu aja lah. Gua Aceh. Gua Akbar. Pamit. Bye.